Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan buku kerja tentang persiapan surat kelola tipe 3. Saya Ferdi Adam dari BPBD Provinsi Kalimantan. Dalam persiapan pelaksanaan surat kelola tipe 3 ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah surat permintaan kesediaan pelaksanaan surat kelola. Ini paket pengadaan surat kelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan tahun anggaran 2024. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota X, Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X. Dan cantumkan nomor surat kelola, kemudian lampiran satu berkas, kemudian perihal permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana surat kelola tipe 3 pada paket pengadaan. Dan ditujukan kepada yang terhormat pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X di tempat. Isinya sehubungan dengan rencana pengadaan surat kelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan yang akan dilaksanakan melalui surat kelola tipe 3. Dengan ini kami meminta kesediaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X sebagai calon pelaksana surat kelola tipe 3 pada paket pengadaan tersebut. Ruang lingkup paket pengadaan surat kelola tipe 3 meliputi penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan berupa penyediaan jamuan, kegiatan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil peserta kegiatan penyuluhan. Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen persiapan surat kelola tipe 3 dimaksud. Memperhatikan hal tersebut dalam hal saudara bersedia untuk menjadi pelaksana surat kelola agar menyampaikan surat pernyataan minat dan portofolio. Demikian disampaikan atas perhatian saudara. Ucapkan terima kasih. Tertanda pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya surat pernyataan minat pelaksana surat kelola. Ini kop suratnya dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Alamat Jalan Kemerdekaan nomor 1 Kota X. Nomor yang dicantumkan, kemudian lampiran satu berkas, perihal pernyataan minat sebagai pelaksana surat kelola pada pengadaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Ditujukan kepada yang terhormat pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X tempat. Dan jangan lupa mencantumkan kotanya kemudian tanggal surat pernyataan minat tersebut. Sehubungan dengan surat Bapak Ibu nomor 01 surat kelola PPK 2004 tanggal 6 Mei 2004 bersama ini disampaikan bahwa Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X menyampaikan minat sebagai pelaksana surat kelola tipe 3 pada paket pengadaan surat kelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Sebagai pemenuhan persyaratan berikut ini, kami lampirkan portofolio dan dokumen-dokumen persyaratan pelaksanaan surat kelola tipe 3. Selanjutnya kami akan mengikuti seluruh tahapan persiapan surat kelola tipe 3 untuk paket pengadaan dimaksud dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak Ibu, diucapkan terima kasih. Pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X ditandatangani. Dalam surat pernyataan minat tadi, lampirannya adalah formulir portofolio. Portofolio ini berisi yang bertanda tangan di bawah ini nama,
Kemudian nomor identitas, jabatan dalam organisasi, bertindak untuk dan atas nama, kemudian alamat. Nama Okta Hadiansyah, nomor identitas 757 sekian-sekian, jabatan dalam organisasi ketua, kemudian bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Alamat Jalan Kemerdekaan nomor 1 Kota X. Menyatakan sesungguhnya bahwa secara hukum bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X berdasarkan akta nomor A01-2023 Kementerian Hukum dan HAM tanggal 5 Mei 2023. Saya bukan sebagai pegawai pada kementerian, lembaga, perangkat daerah. Yang ketiga, saya tidak sedang menjalani sanksi pidana. Keempat, organisasi dan yang saya wakili tidak terlibat bertentangan kepentingan sebagai berikut. A sampai E. Kemudian 5, data-data yang dicantumkan dalam portofolio ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada berisi tentang secara umum data dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia, kemudian tahun pendirian, visi misi, uraian singkat bidang kegiatan, dan lain-lain. Kemudian berisi data administrasi dan landasan hukum pendirian, yakni 1. Akta pendirian organisasi profesi yang terdiri dari nomor akta dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian tanggal, sini dicantumkan tanggal 5 Mei 2023. Di nomor pengesahan, badan hukum beregistrasi, jadi masukkan nomor pengesahan badan hukum. Yang kedua, nama pimpinan organisasi, yakni Okta Hadiansyah. Ketiga, ketua tim pelaksana, Okta Hadiansyah sebagai ketua, kemudian jabatan ketua tim pelaksana dalam organisasi sebagai ketua. Kelima, alamat koresponden, yakni Jalan Kemerdekaan nomor 1 Kota X untuk yang berstatus milik sendiri. Bukti terlampir, nomor telepon, kemudian email. Yang berikutnya data pajak pelaksanaan surat kelola. Jadi dicantumkan yang pertama NPWP 75030 sekian 000. Nomor 2, surat keterangan status wajib pajak nomor 102.849 tanggal 31 Desember 2023. Atau tangkapan layar status konfirmasi status wajib pajak. Selanjutnya, pengurus organisasi profesi. Jadi yang pertama nama, nomor KTP, kemudian jabatan pada organisasi profesi. Yang pertama nama Okta Hadiansyah, nomor KTP-nya 7579 sekian-sekian, jabatan pada organisasi profesi sebagai ketua. Kemudian Dwi Handayani, nomor KTP 7580 sekian-sekian, jabatan sekretaris. Dan yang ketiga, Kartoni, nomor KTP 7581 sekian-sekian, jabatan sebagai anggota. Berikutnya adalah data personil sebagai calon tim pelaksana surat kelola. Data personil meliputi data ketua, anggota tim pelaksana, tenaga teknis jika ada, dan tenaga pendukung jika ada. Data personil dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan formulir pengalaman detail personil yang berisi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, kemudian pekerjaan, strip kegiatan sebelumnya, seterusnya posisi pada kegiatan sebelumnya, dan status pegawai diisi tetap atau tidak tetap. Contohnya, Okta Hadiansyah, usia 38 tahun,
Pendidikan terakhir S1 ahli gizi, kemudian pekerjaan kegiatan sebelumnya kepada kepala ruangan gizi rumah sakit. Posisi pada kegiatan sebelumnya ketua pelaksana. Status pegawai tidak tetap. Yang kedua adalah Dwi Handayani, umur atau usia 35 tahun, perempuan jenis kelamin, pendidikan terakhir D3 kebidanan. Pekerjaan atau kegiatan sebelumnya bidang klinik. Posisi pada kegiatan sebelumnya sekretaris, status pegawai adalah pegawai tidak tetap. Selanjutnya data pengalaman 3 tahun terakhir. Yang pertama data pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sosialisasi empati pada anak. Nama pekerjaannya. Kemudian pemberi pekerjaan Dinas Kesehatan Kota X. Nilai pekerjaan baik. Selanjutnya penyuluhan pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah 8 bulan. Pemberi pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi X. Nilai pekerjaan baik. Yang kedua, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Nama pekerjaan, pemberi pekerjaan, dan nilai pekerjaan. Demikian portofolio ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab apabila di kemudian hari ditemui bahwa dalam dokumen yang disampaikan tidak benar dan ditemukan adanya pemalsuan, maka saya dan organisasi yang saya wakili dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ditandatangani ya dengan mencantumkan kotak alamat dan tanggal pada saat pembuatannya, kemudian ditandatangani. Selanjutnya dalam persyaratannya dalam swakelola tipe 3 ini ya, yang diajukan oleh yakni formulir pengalaman detail personil yang berisi nama personilnya, kemudian nama pekerjaannya. Nama personilnya Okta Hardiansyah, kemudian nama pekerjaannya wira swasta. Nah, di sini ada nomor kontrak sejenis, kemudian pengalaman sejenis. Nah, saya ulangi, pengalaman sejenis ya. Jadi berisi nomor kontrak sejenis, kemudian ada informasi. Nah, nomor kontrak itu sejenis berisi nomor kontrak, tanggal kontrak, ya, tanggal selesai, kemudian surat keterangan pemberi pekerjaan, total nilai kontrak, uraian pekerjaan, nama pemberi pekerjaan, alamat, telepon pemberi pekerjaan, email. Nah, ini informasinya ya. Contoh misalnya nomor kontrak 001 SW garing PPK garing 2 angkar Y garing 2004 pengadaan sekolah penyuluhan pemberian empati pada anak Dinas Kesehatan Kota X. Tanggal kontraknya 20 Februari 2024. Tanggal selesai 21 Februari 2024. Surat keterangan pemberi pekerjaan Dinas Kesehatan Kota X. Total nilai kontrak 100 juta rupiah. Uraian pekerjaan penyuluhan pemberian MPASI pada anak. Nama pemberi pekerjaan Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 38 Kota X. Telepon pemberi pekerjaan 059854321. Email dinkes kota @kota.go.id.
deskripsi kesamaan sesuai dengan ya. Selanjutnya ada kertas kerja pemeriksaan persyaratan yang berisi nama organisasi profesi, yakni Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Paket pengadaan swakelola, paket pengadaan swakelola kegiatan, penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Nah, berisi dokumen ada, tidak ada, kemudian keterangan. KTP, SIM, paspor pimpinan organisasi profesi. Ada di checklist ya. Keterangan KTP. Bukti penguasaan kantor. Ada ya, checklistnya, kemudian sertifikasi SHM. Akta pendirian organisasi profesi. Ada nomor A01 2023 Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian buku pengesahan Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM. Ada nomor regisnya adalah 123 Kumham 2023 tanggal 5 Mei 2023. Izin dan Dewan Pengurus Pusat. Checklistnya ada, kemudian ADART-nya ada, NPP-nya ada 75 sekian-sekian. Kemudian surat keterangan status wajib pajak atau tangkapan layar status konfirmasi status wajib pajak. Checklistnya ada. Kemudian struktur organisasi atau kepengurusan, checklistnya ada. Selanjutnya, dalam lampirannya ada kertas kerja evaluasi portofolio, paket pengadaan swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Nama organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Yang berisi nomor unsur evaluasi, kemudian hasil ya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang pertama, pengalaman pelaksanaan swakelola. Ini memenuhi syarat. Yang kedua, pengalaman personil tetap sebagai pelaksanaan swakelola. Hasil memenuhi syarat. Yang ketiga, data status pajak. Hasilnya adalah memenuhi syarat. Keempat, pengurus organisasi. Hasilnya adalah memenuhi syarat. Yang kelima, tenaga ahli. Hasilnya adalah memenuhi syarat. Selanjutnya adalah laporan usulan pelaksanaan swakelola. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota X, Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X. Nama, nomor, ya. Kemudian perihal laporan usulan pelaksanaan swakelola tipe 3. Tujukan kepada yang terhormat pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran pada pemerintah Kota X di tempat. Berdasarkan evaluasi portofolio yang telah dilaksanakan tanggal 6 Mei 2024, dengan ini disampaikan bahwa persiapan swakelola tipe 3 untuk pengadaan barang jasa kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan telah selesai dilaksanakan. Atas hasil evaluasi tersebut diperoleh calon pelaksana swakelola sebagai berikut. Nama organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, Jalan Kemerdekaan nomor 1 Kota X. Nama pimpinan organisasi profesi Okto Hardiansyah. Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk menetapkan sebagai pelaksana swakelola dan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal dan RAB oleh pelaksana swakelola.
kemudian ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Dalam hal ini Windy Handayani. Selanjutnya proposal pelaksana swakelola yang berisi yang pertama adalah halaman judul kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Yang kedua daftar isi. Kemudian yang ketiga halaman depan. Halaman depan ini adalah nama paket pengadaan swakelola. Kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Selanjutnya instansi penanggung jawab anggaran. Ini Dinas Kesehatan Kota X. Tahun anggaran pelaksanaan pekerjaan 2024. Sasaran strap output. Terlaksananya pengadaan swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari. Rencana anggaran biaya 140 juta rupiah. Pelaksana pekerjaan adalah Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Kemudian ditandatangani ya pada tanggal tersebut pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Okto Hardiansyah. Seterusnya adalah proposal yang berisi latar belakang, yang kedua adalah metodologi pelaksanaan kegiatan, yang ketiga rencana anggaran personil, yang keempat rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, yang kelima mitigasi resiko, monitoring, dan evaluasi. Yang keenam pelaporan, dan yang terakhir adalah penutup, kemudian lampiran. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya, usulan asosiasi profesi. Rencana anggaran biaya pengadaan swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan pada Dinas Kesehatan Kota X berisi ya, nomor uraian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, jumlah harga. Nomor 1 misalnya, uraian pekerjaan berisi biaya personil, ketua tim, anggota 1, kemudian anggota 2. Satuan OB. Volumenya adalah 1. Ya. Harga satuan Rp2.500.000 ya, pada masing-masing. Yang kedua, biaya kegiatan. Biaya kegiatan berisi honorarium narasumber. Kemudian makan dan minum peserta penyuluhan. Jadi satuannya OH, volumenya 5 untuk honorer narasumber, dan makan dan minum peserta penyuluhan 2.100. Harga satuannya untuk honorer narasumber 1 juta. Kemudian makan dan minum peserta penyuluhan, harga satuannya adalah 60 juta. Jumlah harganya adalah honorarium narasumber adalah 5 juta. Kemudian makan dan minum peserta penyuluhan adalah 126 juta. Yang ketiga, ya, RAW ini berisi pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini laporan pendahuluan berupa buku, ya, 3 volumenya. Harga satuannya adalah 200.000. Jumlah harganya tentunya 600.000. Yang kemudian adalah laporan akhir. Ya, satuannya adalah buku. Volumenya adalah 5. Harga satuannya 100, jumlah harganya tentunya adalah 500.000 rupiah. Selanjutnya adalah biaya administrasi, ya. Ini biaya komunikasi satuannya paket, ya.
Alat tulis kantor satuannya paket, ya. Penyampaian data satuannya paket, kemudian sewa komputer dan printer satuannya adalah paket. Volumenya 1. Harga satuannya adalah 300, 500, 100.000, kemudian 500.000 rupiah. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia, Okto Hardiansyah. Selanjutnya, ya, setelah RAB ini ada berita acara hasil review. Ya. Jadi berita acara ini berisi nomor, kemudian pada hari ini Jumat 7 Mei 2000 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya. Kami selaku pejabat membuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X dan tim persiapan telah melakukan rapat review persoalan kegiatan dan RAB untuk paket pengadaan, ya, pengadaan swakelola kegiatan, penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab anggaran Dinas Kesehatan Kota X. Tahun anggaran 2024. Sasaran strep outputnya ibu hamil di 10 kecamatan. Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Memenuhi syarat, ya. Kemudian ditandatangani penyusun tim persiapan. Kemudian ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya terlampir hasil review proposal dan RAB. Demikian berita acara hasil review ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Jadi berita acara ini seperti biasa, ya. Pada hari Rabu 14 Mei 2019 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X, kami selaku pejabat membuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X dan perwakilan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X selaku pelaksana swakelola telah melakukan negosiasi teknis dan harga. Paket pengadaan swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab anggaran Dinas Kesehatan Kota X. Tahun anggaran 2024, sasaran output ibu hamil di 10 kecamatan. Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. A. Hasil dan negosiasi sebagai berikut. Lengkap memenuhi syarat. B. Hasil negosiasi harga sebagai berikut. Terkoreksi sebesar 140 juta. Demikian berita acara negosiasi teknis dan harga ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swakelola, kemudian pejabat membuat komitmen. Dan yang terakhir adalah berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Berita acara persiapan kontrak ini berisi nomor 03 BAP Strep Swakelola PPK 2024. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2024 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X, kami selaku pejabat membuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X dan perwakilan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X selaku pelaksana swakelola telah melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk paket pengadaan swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab anggaran Dinas Kesehatan Kota X, tahun anggaran 2024, kemudian sasaran strep outputnya ibu hamil di 10 kecamatan. Dalam rapat tersebut telah disepakati hal sebagai berikut. Memenuhi syarat, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, pimpinan pelaksana swakelola dan pejabat pembuat komitmen. Demikian berita acara hasil persiapan menandatangani kontrak ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Demikian disampaikan dalam persiapan pelaksanaan swakelola tipe 3. Terima kasih. Saya Peri Adam dari BPBD Provinsi Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.